Sobat AM yang terkasih, salam sejahtera dan damai Kristus beserta kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan harian Senin 19 Oktober 2020. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Mengawali permenungan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kini kami boleh mendengarkan dan merenungkan kembali sabdamu pada hari Senin 19 Oktober 2020 ini. Semoga sabdamu yang akan kami renungkan boleh menjadi pelita bagi kami, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi umatmu di tengah masyarakat yang akan kami jumpai dan kami layani. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Sobat AM yang terkasih, perikop Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kekayaan akan harta benda duniawi bukanlah tujuan hidup kita, tetapi bagaimana supaya kita menjadi kaya di hadapan Allah. Inilah yang menjadi kunci persiarahan hidup kita. Karena itu, peringatan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada si kaya dalam perikop ini
juga ditujukan kepada kita. Kita tidak hanya harus hati-hati terhadap uang, tetapi terlebih terhadap ketamakan, yaitu pada hasrat untuk memiliki lebih banyak. Ketamakan membuat kita mengabaikan relasi kita dengan Allah dan sesama. Relasi dengan Allah yang diwujud nyatakan melalui doa-doa dan ekaristi menjadi memudar. Dan relasi dengan sesama yang diwujud nyatakan melalui perjumpaan dengan sesama dalam iman, harapan, dan kasih menjadi terabaikan. Padahal perjumpaan dengan Allah dan sesama inilah yang menjadi penting. Dalam hidup ini, kita tidak dapat memilih apakah saya hanya mau membangun relasi dan berjumpa dengan Allah melalui doa-doa dan ekaristi, atau saya hanya mau membangun relasi dan berjumpa dengan sesama melalui belas rasa terhadap yang miskin dan menderita saja, tetapi dua-duanya, yakni kepada Allah dan sesama. Mengapa? Karena membangun relasi dengan Allah berarti juga membangun relasi dengan sesama. Ketika kita membangun relasi dengan Allah, Allah hanya akan menerima relasi itu kalau kita juga membangun relasi kepada sesama kita, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Seperti Yesus yang mempererat hubungannya dengan Bapanya melalui doa dan perkataan, serta diwujudkan dalam tindakan nyata. Inilah tuntutan dari Allah kepada kita, yakni bahwa kita tidak hanya berdoa, tetapi juga ada aksi dan tindakan nyata dan konkret dalam hidup kita. Perlu kita sadari bahwa sesungguhnya Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah iman kita di dalam perjanjian lama dan memuncak dalam perutusan Yesus Kristus yang menderita dan wafat di atas kayu salib sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan bahkan kita telah mengalami sendiri dalam persiarahan hidup kita akan kasih Allah yang nyata itu. Karena itu, kita pun dipanggil untuk membagikan kasih Allah itu kepada sesama kita, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Itulah tugas kita sebagai umat beriman yang dikasihinya. Jadi di sini ada hubungan timbal balik, yakni karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Allah dengan berdoa, berekaristi, dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan nyata di dalam hidup kita kepada sesama yang kita jumpai, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Apabila kita telah menghidupi ini, maka kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas sabda kehidupan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami melalui permenungan yang telah kami renungkan pada hari ini. Semoga sabda-Mu yang hidup ini yang telah kami renungkan boleh
menuntun langkah hidup kami sebagai saksi Injil-Mu di tengah masyarakat yang akan kami layani. Semoga kami Engkau berkati dengan Roh-Mu untuk menjadi saksi-Mu yang terus berkobar dalam hidup dan persiaran kami di dunia ini. Berkatilah kami ya Bapa, sebab ke dalam tangan-Mu kami serahkan langkah hidup kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.